Di sebuah kawasan perumahan tenang bernama Sawahan Indah Kecamatan Ngemplak Boyolali, tinggal seorang wanita anggun bernama Dera Dewanti Dirgahayu. Usianya sudah menginjak 38 tahun, namun penampilannya selalu terawat. Wajahnya bersih, tutur katanya halus, dan sikapnya menunjukkan bahwa ia adalah sosok mandiri. Dera dibesarkan di Semarang, kota tempat ia juga menempuh pendidikan hingga bangku perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan studinya, ia mendapat pekerjaan yang cukup mapan sebagai karyawati di sebuah BPR di Colomadu, Karanganyar. Karena tuntutan pekerjaan, setahun terakhir ia memilih untuk tinggal sendiri di Boyolali, jauh dari kampung halamannya. Setiap pagi, Dera selalu terlihat rapi dan profesional saat berangkat kerja, mengendarai mobil Honda Jazz miliknya. Ia berangkat pagi dan pulang menjelang senja. Meski usianya hampir kepala 4, Dera masih lajang. Katanya, dia belum menemukan pria yang benar-benar cocok. Walau begitu, kabarnya ia dekat dengan seseorang, hanya saja hubungan mereka tak banyak diketahui orang. Selain sibuk di kantor, belakangan ini Dera juga sering mondar-mandir ke Semarang untuk urusan pribadi. Hidupnya terlihat teratur dan penuh aktivitas positif. Singkat kata, Dera adalah sosok wanita sukses yang bisa menjadi panutan. Namun, tak jauh dari rumah Dera, sekitar 50 meter saja, berdiri sebuah rumah sederhana yang belum diplester. Disitulah tinggal seorang pemuda bersama orang tua dan adiknya. Namanya Becky Evrianto, kelahiran Oktober 1996 di Indragiri Hilir, Riau. Ia dan keluarganya pindah ke Boyolali beberapa tahun lalu. Becky sempat melanjutkan pendidikan di SMK, namun tak sampai tamat. Dengan latar belakang pendidikan terbatas, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Akhirnya, ia bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan pas-pasan. Namun meski penghasilan seadanya, Becky punya seorang pacar bernama Cinta, dan ia selalu ingin terlihat mampu di depan sang kekasih. Untuk memenuhi gaya hidup yang lebih dari kemampuannya, Becky mulai mencari cara cepat mendapatkan uang. Sayangnya, ia memilih jalan yang keliru, judi. Ia kerap bermain dadu atau taruhan kecil-kecilan. Kadang menang, tapi lebih sering kalah. Meski demikian, ia terus melakukannya, berharap keberuntungan suatu saat berpihak padanya. Hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018, Becky berkumpul bersama teman-temannya di rumah seorang sahabat bernama Susanto. Di sana, ia bertemu kakaknya, Asep, serta seorang teman lama bernama Agus Srianto. Siang itu, mereka berpesta minuman keras lokal yang dikenal dengan nama Ciwu. Sekitar pukul 4 sore, Agus mengajak Becky pergi ke Kleco, Solo, untuk main judi dadu. Tanpa pikir panjang, Becky langsung setuju. Mereka berangkat naik motor Honda Supra. Sesampainya di sana, Becky bermain dengan semangat, membayangkan bisa membawa pulang uang untuk dibelikan hadiah bagi sang pacar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keberuntungan tak kunjung datang. Putaran demi putaran dadu hanya membawa kekalahan. Hingga akhirnya, uang di dompet Becky pun tandas. Namun kekalahan demi kekalahan rupanya belum cukup membuat Becky menyerah. Malam itu, ambisi dan keputusasaan bercampur jadi satu. Lewat temannya, Agus, Becky mencoba peruntungan terakhir, meminjam uang kepada adik Agus sebesar 2 juta rupiah. Sebagai jaminan, ia menawarkan motor Honda Supra miliknya. Motor ini jaminannya. Aku pasti menang, nanti langsung aku tebus, kata Becky penuh percaya diri. Tapi ternyata, nasib buruk masih belum beranjak dari pundaknya. Dalam waktu singkat, uang pinjaman itu lenyap di meja judi. Tidak ada kemenangan, tidak ada keberuntungan. Hanya rasa sesal yang tertinggal. Pukul 2:30 dini hari, Becky mengakhiri petualangan judinya. Bersama Agus, ia kembali ke rumah Susanto di Ngemplak, Boyolali. Di sana, dengan wajah lesu, ia mengaku telah kehilangan uang 2 juta rupiah dan menyerahkan motornya kepada Agus sebagai jaminan. Malam kian larut,
Waktu menunjukkan pukul 3.30 pagi saat Becky akhirnya tiba di rumah. Namun, alih-alih langsung beristirahat, pikirannya justru semakin gelisah. Ia mondar-mandir di depan rumah, memegang ponsel, berpikir keras. Ia harus segera mendapatkan uang untuk menebus motornya, dan itu harus cepat. Dalam kondisi terdesak, akalnya mulai gelap. Satu-satunya jalan yang terlintas di benaknya, mencuri. Becky mulai mencari target, dan pikirannya langsung tertuju ke arah rumah di ujung jalan perumahan Sawahan Indah. Sekitar 50 meter dari rumahnya, ada sebuah rumah yang ia tahu dihuni seorang wanita. Ia tak tahu nama atau pekerjaannya, tapi satu hal pasti, wanita itu tinggal sendirian dan memiliki mobil Honda Jazz. Itu cukup bagi Becky untuk menjadikannya target empuk. Langit malam mulai menangis. Gerimis turun pelan, menyelimuti perumahan yang sudah sunyi. Dalam keheningan, Becky melangkah perlahan menuju rumah incarannya. Rumah itu tampak gelap. Di garasi, mobil Honda Jazz terparkir rapi. Ia mencoba membuka pagar, namun digembok. Tak kehabisan akal, Becky memutar ke samping rumah dan menemukan sebuah tangga tergeletak begitu saja. Peluang itu tak ia sia-siakan. Dengan tangga itu, Becky memanjat tembok, lalu naik ke atap rumah. Dalam dinginnya gerimis, ia mulai membuka genteng satu persatu. Tapi saat hendak masuk, tubuhnya tersangkut. Ia berusaha memaksa, dan setelah hampir 30 menit, akhirnya ia berhasil menyelinap ke balik plafon rumah. Ruangan gelap gulita. Dengan senter dari ponselnya, Becky menggeser beberapa bagian plafon hingga menemukan celah untuk turun. Ia mendarat langsung di ruang tengah. Rumah itu tampak sepi dan sunyi. Langkah pertama Becky bukan mencari barang berharga. Ia justru menuju dapur. Tenggorokannya kering, tenaganya terkuras. Ia membuka kulkas dan mengambil air minum. Tak ada siapa-siapa. Tak ada suara. Rumah itu benar-benar hening. Setelah meneguk segelas air dari dapur, Becky mulai bertindak lebih hati-hati. Ia kembali ke ruang tengah dan mengambil sebuah alat pel. Dengan gagangnya, ia menutup kembali lubang plafon tempatnya masuk agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam keheningan dini hari, Becky menyusuri rumah tersebut dengan langkah perlahan. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah tas. Setelah diperiksa, ia berhasil mengambil sebuah tablet merek Samsung. Ia sempat duduk di sofa dan mencoba membuka perangkat tersebut, namun gagal karena terlindungi sandi. Ia meletakkan tablet itu di atas sofa dan melanjutkan pencariannya ke kamar belakang. Namun, tidak ada satupun barang berharga yang bisa ia temukan, begitu juga di dapur. Kini, tinggal satu ruangan lagi yang belum ia periksa, kamar utama. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Becky masuk perlahan. Di dalamnya, seorang wanita terlihat tertidur lelap, membelakangi arah pintu. Napasnya tenang, tidak menyadari ada bahaya yang mengintai. Tatapan Becky tertuju pada ponsel dan charger yang diletakkan di atas tempat tidur. Ia mengambil keduanya, lalu keluar dan menaruhnya di sofa, di samping tablet. Seharusnya, ini sudah cukup, ia bisa kabur saat itu juga, tapi tidak. Alih-alih pergi, pikiran Becky terganggu, bukan oleh harta, melainkan oleh dorongan nafsu yang lebih kelam dan tidak manusiawi. Ia kembali ke dapur, mengambil sebuah gunting, dan melakukan hal yang tak seharusnya ia lakukan. Niat awal yang hanya ingin mencuri kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Becky melepas pakaiannya sendiri dan masuk lagi ke kamar sang wanita, membawa gunting itu. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, ia mendekati tempat tidur, namun tepat saat ia mulai bertindak, wanita tersebut terbangun. Jeritan keras pecah di malam yang sunyi. Wanita itu langsung berteriak meminta tolong, panik dan ketakutan. Becky panik. Ia melompat dan membekap mulut korban. "Diam," bentaknya, tapi sang wanita terus meronta.
Dalam kepanikan, Becky mulai kehilangan kendali. Ia memukul wajah wanita itu berulang kali. Tapi wanita itu tak menyerah, terus berusaha melawan. Dan disinilah semuanya berubah menjadi tragedi. Becky, yang sudah kalap dan kehilangan akal sehat, mencekik leher wanita itu sekuat tenaga. Wanita itu sempat kejang, tubuhnya menggeliat. Tapi setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tubuhnya akhirnya lemas dan tak bergerak. Becky sempat merasa lega ketika melihat tubuh wanita itu terkulai lemas. Namun, saat ia hendak berdiri, tubuh yang dikira tak berdaya itu tiba-tiba bergerak. Panik, Becky segera menyambar ikat pinggang yang tergantung di balik pintu. Dengan cepat dan tanpa banyak pertimbangan, ia melilitkannya ke leher sang wanita hingga gerakannya terhenti. Tak ingin suara apapun terdengar, Becky melepas kaos dan celana dalam milik korban, lalu menyumpalkannya ke dalam mulut wanita itu agar tidak bisa berteriak. Setelah itu, ia mengikat tangan korban dengan ikat pinggang lainnya, memastikan bahwa tubuh tersebut kini benar-benar tak bergerak lagi. Setelah yakin bahwa korban telah tewas, Becky mulai mengobrak-abrik lemari. Ia berhasil menemukan uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah. Tak berhenti di situ, ia juga mengambil beberapa barang berharga, sebuah hair dryer, catokan rambut, parfum merek Bulgari, dan 3 pasang sepatu wanita. Semua ia kemas dengan tergesa, lalu kembali mengenakan pakaiannya. Becky sempat termenung, apa yang harus dilakukan dengan tubuh korban? Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk membuang jasad itu demi menghilangkan jejak. Ia mengambil kunci mobil Honda Jazz milik korban, lalu memasukkan seluruh barang curian ke dalam mobil. Dengan bantuan selimut, ia menyeret tubuh wanita itu dan memasukkannya ke dalam bagasi. Dengan tubuh basah oleh keringat, Becky memutuskan pulang terlebih dahulu. Ia membuka pagar rumah korban, menguncinya kembali, lalu berjalan kaki pulang menembus gerimis yang terus turun. Setibanya di rumah, sang ibu bertanya, "Dari mana, Becky? Kok basah kuyup?" "Main PS, Bu. Tadi kehujanan," jawabnya dengan nada santai. Ia lalu membersihkan diri, berganti pakaian, dan berpamitan. "Bu, aku mau ke pasar Nusukan, jualan lele dulu." Ibunya mengangguk tanpa curiga. Tanpa membuang waktu, Becky kembali berjalan kaki menuju rumah korban yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia membuka pagar perlahan, lalu mengeluarkan mobil Honda Jazz. Setelah mengunci pagar dari luar, Becky mengemudikan mobil tersebut menuju luar perumahan. Saat tiba di depan portal komplek, ia turun sebentar untuk membuka portal secara manual. Tak lama kemudian, mobil itu telah melaju di jalan tol. Dalam perjalanan, ia membuang kunci rumah korban keluar jendela. Tujuan Becky adalah Waduk Cengklit, sebuah lokasi yang terletak di Ngemplak, Boyolali. Waduk ini cukup populer karena pemandangannya yang indah saat senja, dan sejarahnya pun panjang. Dibangun pada tahun 1927 oleh pemerintah Hindia Belanda, waduk ini awalnya berfungsi sebagai sumber irigasi utama bagi lahan pertanian warga sekitar. Sebuah situs berita Jawa Tengah pernah menulis artikel tentang Waduk Cengklik dengan narasumber seorang warga di sekitar kawasan tersebut. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi yang memahami betul sejarah dan misteri waduk tersebut. Konon, menurut mitos lokal, terdapat makhluk halus yang mendiami tempat itu. Salah satunya adalah Banasti, entitas menyeramkan yang dipercaya berbentuk kobaran api dan muncul di waktu-waktu tertentu. Dan kini, di tengah suasana mencekam dini hari, mobil yang dikendarai Becky meluncur menuju tempat yang syarat legenda itu, dengan membawa rahasia kelam yang belum diketahui siapapun. Menurutnya, seorang warga sepuh yang telah lama tinggal di sekitar Waduk Cengklik
ada sebuah kepercayaan lama yang masih bertahan hingga kini. Konon, di dasar waduk tersebut tinggal sesosok makhluk gaib yang menuntut tumbal sebagai imbalan atas hasil ikan yang terus-menerus diambil oleh warga. Tumbal yang dimaksud bukan sekadar korban biasa, tetapi nyawa manusia, biasanya 1 orang dalam setahun. Dulu, kasus orang tenggelam di waduk ini sering terjadi secara misterius. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kejadiannya semakin jarang, meskipun cerita-cerita mistis belum pernah benar-benar hilang. Bahkan, menurut Mbah Wardi, ada jenis tumbal lain yang lebih aneh lagi. Disebut kalap darat, yaitu orang yang meninggal bukan di air, tetapi di darat, namun tetap dianggap sebagai persembahan bagi penghuni gaib waduk. Orang-orang percaya mereka dijemput secara gaib tanpa tahu bahwa ajal mereka sebenarnya sudah ditentukan. Dan kesanalah Becky pergi, membawa serta tubuh tak bernyawa yang baru saja ia bunuh. Menjelang pukul 3 dini hari, Becky menghentikan mobilnya di tepi waduk Cengklik. Sekeliling tampak gelap, hening, dan dingin menusuk tulang. Ia menyeret jasad korban ke area pinggir waduk, lalu menutupinya dengan selimut, seolah menyamarkan jejak sekaligus memberi persembahan bagi sesuatu yang ia sendiri tidak pahami sepenuhnya. Setelah itu, Becky kembali ke dalam mobil Honda Jazz curian itu. Ia duduk sejenak, kebingungan menentukan arah. Kemana ia harus pergi sekarang? Beberapa menit ia berpikir sambil menggenggam setir, hingga akhirnya memutuskan untuk kabur ke Bekasi. Rute yang dipilih cukup panjang, dari Waduk Cengklik di Ngemplak Boyolali, melewati Bangak, kemudian Salatiga, Semarang, Tegal, hingga sampai di Brebes. Di sana, ia sempat berhenti sebentar di sebuah konter ponsel. Dengan uang curian, Becky membeli sebuah handphone seharga sekitar Rp800.000, lengkap dengan kartu perdana dan pulsa. Ia tak ingin terlalu lama tidak bisa dihubungi, meski siapa yang akan ia hubungi pun masih belum pasti. Perjalanan terus berlanjut. Dari Brebes, ia melintasi Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan kembali lagi ke Cirebon sebelum akhirnya menuju Indramayu. Tak ada arah yang jelas. Becky seperti orang yang dikejar waktu dan rasa bersalah, tetapi tetap tak punya rencana pasti. Hingga akhirnya, ia tiba di Bekasi pada hari Selasa, 23 Januari 2018, pukul 4 pagi. Sesampainya di sana, Becky sebenarnya sempat ingin menjual mobil Honda Jazz yang ia curi. Tapi ia sadar, menjual kendaraan curian tanpa rencana matang bisa berisiko tinggi. Untuk sementara, mobil itu ia parkir di area stasiun Bekasi Lama. Seluruh barang curian, mulai dari parfum hingga sepatu, ia masukkan ke dalam tas plastik. Bersama surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB, tas itu ia bawa bersamanya. Lalu, dengan wajah tenang seperti tak membawa beban, Becky naik bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan dengan bus ke Terminal Merak, lalu menyambung lagi ke bus tujuan Indragiri Hulu Riau. Di sisi lain pagi itu, Senin, 22 Januari, sekitar pukul 5 pagi, warga sekitar Waduk Cengklik dikejutkan oleh penemuan yang menggemparkan. Di salah satu sudut area waduk yang sepi dan berkabut, ditemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana. Tubuhnya tergeletak kaku di tanah, hanya tertutup selimut tipis. Mulut korban tersumpal celana dalam dan kaos, kedua tangannya terikat dengan ikat pinggang, dan di lehernya terlihat jelas bekas jeratan, tanda kekerasan yang tak bisa disangkal. Polisi segera datang ke lokasi, mengamankan tempat kejadian perkara, dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Dr. Muardi Solo untuk keperluan autopsi. Langkah awal yang dilakukan adalah mencocokkan sidik jari korban dengan database kependudukan. Hasilnya identik dengan seorang wanita bernama Dera Dewanti Dirgahayu,
warga Jalan Berlian, Tembalang, Semarang. Namun saat polisi mendatangi alamat tersebut, mereka mendapati bahwa keluarga Dera sudah lama pindah dari sana. Setelah melakukan pelacakan lebih lanjut, akhirnya polisi berhasil menemukan keluarga korban dan menyampaikan kabar duka itu. Keluarga pun sangat terpukul mendengar kenyataan bahwa Dera ditemukan tewas secara tragis di kawasan Waduk Cengklik. Informasi dari pihak keluarga menyebutkan bahwa selama setahun terakhir, Dera tinggal di perumahan Sawahan Indah, wilayah Ngemplak, Boyolali, hanya beberapa kilometer dari lokasi waduk. Polisi segera menuju rumah itu. Setelah memastikan rumah kosong, mereka langsung memasang garis polisi dan melakukan penggeledahan. Warga sekitar pun berbondong-bondong datang, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pemeriksaan di dalam rumah menemukan sejumlah kejanggalan. Ada bercak darah di kamar tidur, beberapa barang berharga korban hilang, termasuk mobil Honda Jazz miliknya. Dari kondisi pagar yang terkunci dari luar, polisi menduga kuat pelaku kabur menggunakan mobil tersebut. Seorang tetangga memberikan kesaksian penting. Ia mengaku melihat sekitar pukul 2 dini hari, pintu pagar rumah Dera dibuka, dan mobil keluar. Namun ia tidak sempat melihat siapa yang mengemudikan kendaraan itu. Polisi lalu memperluas penyelidikan. Mereka memeriksa rekan kerja Dera, termasuk seorang pria yang belakangan diketahui cukup dekat dengannya. Berdasarkan serangkaian keterangan dan penelusuran, polisi menguatkan dugaan bahwa Dera menjadi korban pencurian yang berujung pembunuhan. Nama Becky Erianto, seorang pemuda yang dikenal gemar berjudi dan kerap berutang di lingkungan tempat tinggalnya, mulai muncul ke permukaan. Sejak hari ditemukannya jasad Dera, Becky tak terlihat lagi di rumahnya. Polisi pun menetapkannya sebagai buronan utama. Pengejaran dilakukan secara intensif. Hingga akhirnya, pada 26 Januari 2018, keberadaan Becky terlacak di wilayah Indragiri Hulu, Riau. Saat hendak ditangkap, Becky mencoba melarikan diri. Polisi pun terpaksa melumpuhkannya dengan menembak bagian kakinya. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang milik korban. 3 pasang sepatu wanita, parfum merek Bulgari, hair dryer, dan alat catok rambut. Petugas sempat heran, untuk apa pria ini membawa barang-barang tersebut? Dengan wajah tenang, Becky menjawab, "Untuk pacar saya. Namanya Cinta." Selain barang-barang pribadi Dera, polisi juga akhirnya menemukan mobil Honda Jazz milik korban yang sebelumnya hilang. Mobil itu ternyata diparkir di area stasiun Bekasi, tepat seperti yang dicurigai dalam penelusuran awal. Tanggal 29 Januari 2018, Becky Efrianto akhirnya dibawa ke Boyolali oleh pihak kepolisian. Di markas Polres Boyolali, sebuah konferensi pers digelar. Acara itu dihadiri oleh puluhan wartawan, aparat penegak hukum, serta keluarga besar mendiang Dera Dewanti Dirgahayu. Di hadapan kamera dan publik, Becky muncul dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye, wajahnya datar dan tak banyak bicara. "Saya pasrah, saya cuma minta maaf," ucap Becky singkat saat diberi kesempatan berbicara. Namun kata-kata itu tak cukup meredam amarah keluarga korban. Begitu konferensi pers usai dan Becky digiring kembali ke mobil tahanan, emosi keluarga Dera meledak. Kakak ipar korban meneriaki Becky sambil mengejarnya. Sementara keponakan Dera, yang begitu menyayangi almarhumah, menangis sambil berteriak-teriak. Tak ketinggalan, abang kandung Dera melontarkan ancaman tajam, "Kalau kau keluar penjara kau akan berhadapan dengan saya," ujarnya. Polisi berusaha menenangkan keluarga yang terpukul. Di tengah kepedihan itu, keluarga Dera menyuarakan harapan mereka dengan lantang. Mereka ingin Becky dijatuhi hukuman mati. Proses hukum dilanjutkan ke meja hijau. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Boyolali.
Becky dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan dan pencurian. Di hadapan majelis hakim, Becky mencoba membela diri. Ia mengaku awalnya hanya berniat mencuri. Namun karena Dera berteriak dan melawan, ia panik dan akhirnya nekat menghabisi nyawa korban. Jaksa penuntut umum mendakwa Becky dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan. Meski pelaku mengaku menyesal dan masih berusia muda, jaksa menuntut Becky dengan hukuman 12 tahun penjara, mempertimbangkan bahwa ia masih bisa memperbaiki diri. Namun, majelis hakim punya penilaian berbeda. Mereka menilai perbuatan Becky tergolong kejam dan tidak manusiawi. Meskipun pelaku bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan, hakim tetap menjatuhkan vonis lebih berat, 17 tahun penjara. Kabar vonis itu menyebar ke masyarakat luas. Banyak yang masih sulit mempercayai Dera telah tiada. Di mata tetangga dan rekan-rekannya, Dera adalah sosok yang ramah dan aktif dalam kegiatan sosial. Bahkan petugas satpam di rumah lama Dera di Semarang masih mengingatnya sebagai wanita yang baik dan santun. Ketua RT di perumahan Sawahan Indah, tempat tinggal Dera selama 1 tahun terakhir, mengatakan, Mbak Dera itu baik. Selama 8 bulan terakhir, dia aktif di kegiatan ibu-ibu kompleks. Kalau berhalangan hadir, dia pasti izin. Jarang sekali ada warga seperti itu. Sebaliknya, Becky dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Meskipun sudah 7 tahun tinggal di Boyolali, pemuda asal Riau ini bahkan tidak bisa berbahasa Jawa. Tetangga mengatakan, Becky rutin sarapan di warung dekat rumah Dera. Dugaan muncul bahwa saat itulah dia mulai mengamati aktivitas korban. Akses Becky ke rumah Dera pun terungkap berasal dari sebuah tangga tua milik tetangga yang diletakkan di tanah kosong sebelah rumah Dera. Becky memanjat atap dan masuk ke rumah dari situ. Andai saja tangga itu tak ada di sana, mungkin kisah tragis ini tak akan pernah terjadi. Dera akhirnya dimakamkan di Semarang. Dalam beberapa waktu terakhir sebelum tragedi, ia memang kerap bolak-balik ke kota itu untuk merawat ibunya yang sakit. Ia juga sedang sibuk mengurus reuni sekolah bersama teman-teman lamanya. Namun sayang, reuni itu tak pernah sempat ia hadiri. Ia lebih dulu pergi untuk selamanya. Keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja Dera merasa kehilangan yang sangat mendalam. Mereka hanya bisa mendoakan agar arwah Dera tenang di sisi Tuhan. Sementara Becky harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.